Shalom, shalom. Kita manusia dilambangkan oleh Tuhan seperti kayu. Kayu, ya. Kayu itu bisa mudah terbakar. Tetapi, saudaraku, kita perlu disalut, yaitu dengan emas. Seperti kayu-kayu yang ada dalam kemah suci. Disalut dengan emas. Karena itu dari manusia duniawi seperti kayu, namun disalut dengan emas supaya kita boleh diberi hak untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Nah, salah satu perabot dalam kemah suci adalah meja roti pertunjukan yang disalut dengan emas. Meja ini dari kayu dengan ukuran tertentu lalu disalut emas. Dan setelah itu di atasnya ditaruh 12 roti. Disusun dengan susunan yang demikian 6. Dan ini menggambarkan, saudaraku, Alkitab kita yang jumlahnya seluruhnya adalah 66. 6 adalah angka manusia. Namun kalau disusun seperti ini, 66 jumlahnya 12, dan angka 12 itu adalah angka pemerintahan ilahi. Kesempurnaan pemerintahan ilahi. Artinya, kalau kita ini bisa diperintah oleh Tuhan, maka kita ini seperti ini. Hidup kita ini seperti meja yang berisi roti, yaitu firman Tuhan. Ya, sebagaimana saya katakan, kayu yang dipilih Tuhan itu kayu sitim. Kayu ini dipakai dalam halaman, itu dipakai untuk mezbah korban bakaran. Lalu di ruangan suci dipakai untuk papan-papan yang disalut dengan emas, yang menggambarkan persatuan kita, anak-anak Tuhan. Ya, harus berjejer, tegak, berdiri. Ya. Lalu pemakaian yang berikut yaitu meja roti ini. Nah, saya sudah terangkan minggu lalu, meja roti ini disebut meja roti pertunjukan. Table of shewbread. Nah, kata pertunjukan ya itu dari kata panim. Panim itu artinya muka. Jadi artinya kita ini harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami proses pemotongan, proses supaya hidup kita ini tidak menuruti diri kita, sehingga wajah Tuhan itu bisa nampak dalam praktek hidup kita. Jadi orang itu bisa melihat, iya ya, dia memang punya karakteristik Tuhan. Jadi orang mesti nampak wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu wajahnya itu nampak kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan itu dengan baik. Sehingga karakter Tuhan itu kelihatan dalam hidup kita. Sifat-sifatnya, kasih, sabar, dan seterusnya. Jadi kalau saudara betul-betul suka cinta kepada perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan ini menjelma dalam hidupmu, maka hidupmu pasti berubah. Sehingga engkau bisa memancarkan, menunjukkan ini loh Tuhan, ini loh model Tuhan. Ya. Minggu lalu saya juga terangkan, wajahnya itu nampak dalam kepenuhan Kristus. Karena diukur panjang dari meja ini 2 hasta. Panjangnya itu artinya ukuran kita menjadi anak Tuhan itu mesti mencapai yang disebut angka 2. Ya, itulah 2 itu lambang daripada pribadi kedua, yaitu Yesus.
Jadi kita diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus. Memang itu target dari Tuhan. Kenapa Allah menjadi manusia? Supaya dia bisa menjadi model. Ini loh. Ya. Nah, mungkin kita berkata, wah nggak bisa dia Allah. Loh, dia Allah tapi jadi manusia. Betul-betul manusia. Tapi penuh dengan Roh Kudus. Ya, dan dia bisa mengikuti kehendak Allah sampai finish, sehingga dia berkata apa? It is finished, sempurna. Nah, kita diminta supaya kita juga mengikuti gaya hidup Tuhan sampai kita ini mencapai kepenuhan Kristus, full. Ya, itu artinya menunjukkan panjangnya itu mencapai ukuran serupa dengan Yesus. Hari ini kita akan bicara, wajahnya itu nampak dalam kesatuan yang kudus dari gerejanya. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan semua bisa berubah oleh karena firman, mulai terjadi rekonsiliasi, mulai terjadi hubungan yang baik. Saya percaya itu. Karena itu saya mohon, saudara, coba benar-benar jelmakan perkataan Tuhan itu dalam hidup saudara. Tiap hari saudara makan perkataan Tuhan, sampai perkataan Tuhan menjelma dalam hidupmu, sehingga terjadi satu persekutuan yang kudus. Dan itu digambarkan seperti ini. Ya, ukuran meja roti itu cukup panjangnya 2 hasta, itulah kepenuhan Kristus. Lebarnya 1 hasta, 1 itu angka, yaitu Allah, ya, Allah Bapa, ya, dan 1 juga angka kesatuan. Jadi saudara melihat kesatuan yang sejati. Bagaimana kita betul-betul bisa bersatu? Suami dan istri itu bisa bersatu dimulai dari mana? Dari mulai yang benar. Kalau suami benar, istri benar, mesti bisa bersatu. Kenapa tidak bisa bersatu? Pasti ada yang tidak benar. Ya. Jadi jangan sudah menyalahkan ini, menyalahkan itu. Mari masing-masing kita coba kita mengoreksi diri supaya kita ini bisa benar di mata Tuhan. Jangan benar menurut kamu. Ya, semua orang merasa benar, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Nah, kalau semua bisa benar di mata Tuhan, maka mereka itu bisa bersatu seperti Mazmur 119 ayat 63. Coba kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Jadi kalau saudara mau mempunyai teman, cari teman yang takut kepada Tuhan. Ya. Itu adalah persekutuan yang indah. Aku bersekutu dengan semua orang, tapi syaratnya yang takut kepada Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Di sini katakan, berpegang pada titah-titahmu. Jadi jelas takut akan Tuhan itu berhubungan dengan firman Tuhan. Percaya perkataan Tuhan itu pasti menjadi kenyataan. Seperti yang saya katakan ulang-ulang, Mazmur 33 ayat 8 dan 9, ini definisi takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Banyak orang dunia takut, tapi bukan takut akan pribadi Tuhan, takut hukuman Tuhan. Tapi bukan takut hormat. Bukan. Banyak orang itu takutnya bukan takut hormat. Nah, kalau sudah takut hormat,
Itu seperti yang dikatakan Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Mari kita bacakan bersama dua ayat ini, 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kenapa kita mesti takut akan Tuhan? Sebab begitu Dia berfirman, jadi. Artinya, Dia itu pribadi yang benar. Kalau kita ngomong, belum tentu benar. Tapi kalau Tuhan, pasti benar. Nah, karena itu kita mesti takut. Kenapa? Karena tiap perkataannya pasti terjadi. Itu menunjukkan, penghormatan kita bahwa pribadi Tuhan itu benar. Saudara mesti menghormati sesuatu yang benar. Inilah yang disebut ketakutan yang suci. Banyak orang di dunia ini punya rasa takut. Tapi takutnya bukan takut yang suci. Yang takut yang bikin penyakit. Takut ini, takut itu, takut masa depan. Takut tidak dihormati orang. Ya, takut apa kata orang. Itu ketakutan yang demikian itu ketakutan yang salah. Takut akan Tuhan itu penghormatan kepada Tuhan. Omongannya itu benar. Pasti terjadi. Nah, itu takut akan Tuhan, ya. Jadi takut akan Tuhan, kalau itu benar, saudara mesti taat. Karena itu benar. Kalau saudara percaya perkataan Tuhan itu benar, saudara mesti taat. Misalnya Tuhan kata, kamu harus mengasihi, jangan membenci. Itu untuk kebaikanmu. Nah, seringkali kita tidak mau menurut. Walaupun itu untuk kebaikan kita. Berarti kita itu tidak percaya perkataan Tuhan itu benar. Kita mulai pakai konsep kita. Wah, itu enggak benar. Tapi coba kita membenarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau sudah membenarkan apa yang dikatakan Tuhan, itu namanya saudara taat. Dan waktu saudara taat, terjadi sesuatu. Apa? Jiwamu itu jadi kudus, bersih. Perhatikan, orang Kristen, begitu dia percaya, rohnya itu disucikan oleh Tuhan, disucikan. Tapi Tuhan ingin bukannya rohmu yang disucikan. Sekarang jiwamu, kamu harus menyucikan. Kalau roh itu urusannya Tuhan, karena roh itu saudara nggak bisa menyucikan. Dengan apa saudara bisa disucikan? Dengan mengaku kalau salah. Dengan percaya pada Yesus. Maka rohmu disucikan. Tapi tidak cukup. Sekarang saudara punya tugas menyucikan jiwamu. Jiwamu itu adalah pikiranmu, perasaanmu. Karena ini yang banyak mengganggu hidupmu. Hidup Anda dan hidup saya. Kalau jiwa kita nggak suci, wah, pikiran kita itu ingin membalas, ingin berbuat cabul, ya, melakukan yang amoral. Itu semua dari pikiran kita. Itu namanya jiwa kita. Ya. Dan kesucian ini mesti terus sampai full. Ya. Jadi bukan cuma sebagian, tapi full. Nah, untuk ini mesti punya roh takut akan Tuhan itu. Coba kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. Semua membacakan. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani,
dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, ayat ini berkata, marilah kita menyucikan. Ini kata aktif ya. Siapa yang menyucikan? Kita. Ya, kita. Jadi perhatikan, kalau roh itu Tuhan yang menyucikan. Tapi pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, itu tugasmu yang menyucikan. Dengan apa? Dengan kau mentaati perkataan Tuhan. Dan kau bisa mentaati perkataan Tuhan kalau engkau didorong dengan roh takut akan Tuhan. Jadi roh takut akan Tuhan itu stimulator, dorongan yang membuat engkau itu bisa melakukan. Sehingga kalau engkau begitu, takutmu akan Tuhan tambah lama tambah tinggi. Kekudusanmu tambah lama tambah kudus. Tambah bersih. Dan itulah yang membuat engkau bisa bahagia. Kenapa kita ini tidak bisa bahagia? Karena pikiran kita. Jelas ya. Saudara kaya, tapi kalau pikiranmu kacau, saudara nggak bisa bahagia. Jadi itu tergantung daripada jiwa saudara. Karena itu jiwa kita ini harus diselesaikan, dibereskan selama kita masih hidup di dunia ini, kesempatan ini. Sebab kalau tidak, nanti kalau Tuhan nanti datang, maka timbul yang disebut ketakutan. Tapi ini ketakutan yang negatif. Ini yang disebut ketakutan yang tidak suci. Kenapa? Karena manusia pada akhir-akhir zaman ini makin lama makin berani melawan hukum Tuhan. Makin melawan hukum Tuhan, nanti satu kali Tuhan jatuhkan hukuman. Ya, seperti yang terjadi misalnya gempa bumi. Ya, di Palu itu. Wah, begitu gempa bumi 1 menit, semua orang teriak sama siapa? Tuhan. Benar? Coba khotbah puluhan jam, jarang orang teriak sama Tuhan. Tapi kalau nanti datang hukuman, kok cepat ya orang itu. Aduh Tuhan. Itu loh sifat manusia itu. Kenapa sih? Karena nggak takut sama Tuhan. Orang dunia, ketakutan yang tidak suci itu bukan takut pada pribadi Tuhan, tapi takut hukumannya Tuhan. Saudara, orang-orang ahli gempa bumi bingung menghadapi gempa bumi di Palu. Kenapa kau bingung? Karena tidak pernah model seperti yang di Palu ini. Never. Kenapa? Tsunami itu terjadi biasanya kalau ada gunung meletus di dasar laut. Dan lautnya tidak boleh dalam. Ya, itu yang membuat tsunami. Tapi kali ini terjadi tsunami bukan karena meletusnya itu di dasar laut. Enggak. Ini di darat. Jadi pusat gempa buminya itu di darat. Tapi bisa terjadi tsunami. Dan bukan hanya tsunami, tapi terjadi 3 perkara. Ya tsunami, ya gempa bumi, lalu namanya yang disebut, saudaraku, ada satu yang menyebabkan itu bisa lumpur-lumpur lalu tenggelam. Rumah-rumah orang-orang tenggelam dalam lumpur, lalu tertutup. Ada satu gereja Kristen, gereja gedung itu bisa bergeser. Tapi tetap berdiri gereja itu. Wah, itu mujizat. Bisa pindah ya ratusan meter. Itu luar biasa, ya. Saudara,
Nah nanti Tuhan memberitahu, nanti ada hukuman-hukuman, salah satu hukuman, Tuhan nanti akan jatuhkan dari atas seperti gambar ini. Es, hujan es sebesar 100 talenta. 100 kali kurang lebih 50 kilo. Hitung, 1 talenta. Ya, jadi 50 kilo. Es nanti ngebom bumi. Ini yang Tuhan ngomong loh, ini firman Tuhan. Saudara mau percaya enggak ini akan terjadi? Itu yang disebut takut akan Tuhan. Ya, coba kita baca Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan? Ya, siapa yang bisa bertahan? Ya, waktu Tuhan, Dia murka, maka akan terjadi, hukuman-hukuman, dan mereka semua ketakutan, bukan main. Dan ini pasti terjadi. Ya. Nah, saudaraku, apa bukti ketaatanmu? Bukti ketaatanmu adalah Anda dan saya menuruti nasihat, perintah-perintah. Karena itu mari, kalau sudah baca Alkitab, cobalah belajar menuruti walaupun itu nggak cocok dengan kita. Ya, kadang-kadang kita itu enggan. Kalau dengar Alkitab menyuruh begini, kita itu wah nggak cocok. Nah ini yang disebut saudara mesti rela menderita. Ada enggak saudara kerelaan? Waktu saudara kecil, saudara itu kan diperintah oleh ayah ibu. Saya masih ingat waktu kecil dulu, saya kalau bangun kadang-kadang dipaksa ibu ya untuk antarkan, untuk boncengkan naik sepeda. Dan kalau saya belum bangun jam 3:30 pagi, belum bangun, ibu peres air, masukkan anduk, kasih air, peres, tempelkan di muka. Bangun, bangun, bangun. Ya, antarkan mami. Ya, sampai jam 6 pulang, bantu di pasar, jualan, apalagi kalau jualan terasi. Zaman dulu nggak ada plastik ya. Pegang terasi, cuci 10 kali masih bau terasi. Benar. Jadi kadang-kadang saya itu malu seperti kalau di sekolah ya. Kalau gini saya, wah terasi. Ya tapi saya masih melakukan. Tengah hari jam 2 kalau pulang, mami bilang, "Yo, kamu beli mie kering-kering di toko itu 100 biji, masukkan keranjang." Taruh keranjang. Saya naik sepeda. Saya, kakak saya harus melakukan. Ya. Jam 2 siang, bayangin panas-panas terik. Mau hati? Enggak mau hati. Ya. Tapi oleh karena disuruh, saya harus menurut. Sekarang saya baru ngerti, itu sangat berguna. Sangat berguna bagi saya sekarang. Karena itu saya sekarang kalau suruh gini, suruh gitu, saya enggak banyak komplain. Ya. Nah, jadi tanda kesadaran kita itu karena diri kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Kalau kita sadar
diri kita ini ditebus dengan darah Yesus, dengan harga yang mahal, kita ini harus menghormati Yesus. Dan kalau kita betul menghormati Yesus, ikutilah teladan hidupnya, gaya hidupnya, khususnya pakai pikirannya. Ini yang sangat penting, pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu tertuang di sini. Ya. Kalau Anda bisa mengikuti pikiran Kristus, saudara ini akan diubah, kata Tuhanku, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena di mana orang mau menuruti perkataan Tuhan, roh itu akan bekerja. Jadi roh itu tidak akan bekerja kalau sudah tidak pada rel garisnya Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja kalau saudara itu pada rel garisnya Tuhan. Nah, kalau sudah mengikuti garisnya Tuhan, nanti roh Tuhan itu akan mengubah hidupmu. 2 Korintus 3 dikatakan, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nanti Tuhan angkat hidupmu. Melalui jalan-jalan, terus engkau itu nanti bisa menjadi orang yang terhormat. Itu caranya Tuhan. Tapi engkau harus nuruti dulu. Seperti Yesus. Nurut apa? Nurut menjadi manusia. Nurut untuk disalibkan. Wah, enggak enak. Tapi setelah dia mati, bangkit. Dia dipuji-puji. Seluruh dunia sekarang menghormati Yesus. Kenapa bisa? Karena Yesus dulu mau menuruti. Ya, jalur-jalur yang diperintahkan oleh Bapa. Yuk kita baca ini Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Buka Alkitabmu dan tolong dibacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, ayat 5 perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kenapa orang kalau bersama itu kadang-kadang cekcok, berkelahi, apalagi kalau suami istri, dia punya pikiran yang berbeda-beda, wah berat. Bagaimana supaya saudara bisa menyatukan? Ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memakai pikiran Kristus. Karena itu ini dimulai tentu dalam keluarga. Kalau suami dan istri pakai pikiran Kristus. Lalu kita, antar kita, semua pakai pikiran Kristus. Enggak ada cekcok. Semua kita menghormati. Tadi katakan, jangan mencari kepentingan sendiri. Nanti hari Minggu kita akan dengarkan seri khotbah ini. Ya, membuka topeng kemunafikan. Kenapa timbul banyak perkara dalam dunia ini? Sebab banyak orang Kristen memakai topeng. Hatinya enggak tulus. Ya. Makin lama saya baca Alkitab, saya makin takut kalau saudara itu enggak bersih di dalam. Kelihatannya baik, tapi belum tentu. Kelihatannya sudah enggak salah, tapi dalammu itu loh. Itu yang paling penting itu. Itu hanya orang yang takut akan Tuhan penuh. Dia bisa, wah, saya enggak berani pakai topeng dengan Tuhan. Saya harus bersih, tulus. Ya,
Jadi saudara mesti menjadikan Yesus itu kepala. Karena disebut pikiran Kristus. Kalau pikiran itu di mana? Di kepala. Karena itu jadikan Yesus itu kepala. Seringkali kita ingin jadi kepala. Nah ini tidak mungkin kita bisa bersatu. Selama kita ingin menjadi orang yang otoriter, mau menangi dewek, ya, mau menjadi pimpinan top, pasti ribut. Kalau saudara tidak menyerahkan pimpinan itu pada Yesus sebagai kepala, baru engkau bisa. Nah itu perlunya ketundukan. Ya, jadi pakailah pikiran Kristus, jadikan Yesus itu kepala. Karena itu digambarkan Yesus itu kepala, kita ini tubuhnya. Tuhan memberi gambaran ini supaya jelas. Ini loh, kamu mesti begini ini. Nah tubuh ini banyak anggotanya. Ada jari, ada telapak, ada siku, ada kaki dan sebagainya. Nah kita ini seperti ini. Anggota-anggota tubuh. Tapi semuanya mesti dikontrol oleh kepala. Dan mesti pakai pikiran Kristus. Ya. Nah, kalau kita mau begitu, itu yang disebut saudara mau menuruti pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Tuhan itu yang memimpin saudara. Sehingga engkau itu bisa nanti mengalami yang disebut akord. Ngerti? Kenapa orang main piano itu yang pandai kok bisa enak? Kalau saudara enggak pernah belajar piano, coba pegang piano. Waduh bunyinya enggak enak buat telinga, betul. Malah saudara berkata, jangan main. Ngaco. Tapi kalau orang main musik, kenapa? Karena dia bisa akord. Ya, akord itu serasi gitu. Sepas. Sama, tukang masak sama. Bumbunya itu sama. Tapi jumlahnya kan beda. Cara memasukkan beda. Ya, tiap orang dikasih bumbu sama, coba masing-masing tukang masak. Ada yang enak, ada yang enggak enak. Kenapa? Ya itu ya, tidak akord, tidak serasi. Nah kita mesti menempatkan diri betul-betul sampai bisa serasi. Ya, perhatikan meja roti ini diukur panjangnya berapa tadi? 2. Lebarnya 1. 2 itu menunjukkan kepenuhan Kristus. 1 itu menunjukkan kesatuan, ya. Jadi ukuran yang ditetapkan. Karena itu setiap kita ini sebagai anggota Kristus itu ukurannya mesti pas. Misalnya, saudaraku, saudara itu misalnya jadi apa? Jadi jari di sini, telunjuk, ya, yang tengah ini. Ukurannya misalnya sekian, waduh ya jelek. Jadi tiap anggota tubuh itu mesti punya ukuran tertentu. Kita juga begitu ya. Jangan kita itu boosting, memperbesar ukuran kita. Nanti enggak serasi. Misalnya saudara punya hidung, hidungnya segini. Wah itu hidung badut. Betul? Coba saudara kalau punya hidung segini. Wah ya model hidung badut, nggak serasi. Jadi tiap kita ini harus tahu menjaga diri, karena itu potonglah keakuan kita. Tiap orang itu ingin menggelembung, ingin kelihatan gede. Tapi kalau gede nggak cocok itu gimana? Jadi kita ini mesti berani memotong diri kita. Ya, mungkin ada emosi kita yang kelebihan. Mungkin ada
maksud-maksud tertentu yang kelebihan harus dipotong. Jadi kita ini harus belajar yang namanya menurut standarnya Tuhan. Ya, dan waktu saudara mau dipotong karena menderita itu, maka Tuhan nanti kasih kemuliaan. Karena itu kalau saudara tanganmu ini semua bisa bagus, lalu mulia, bagus, serasi. Ya, ada orang misalnya pendek begini, tapi tangannya panjang. Wah, apa itu? Orang yang pendek tapi tangannya panjang. Seperti apa? Ya seperti monyet. Ya. Kan tidak serasi. Orang kan tidak begitu. Nah jadi kita ini harus mengerti. Kita ini harus rela dipotong Tuhan menurut ukuran kita masing-masing. Jangan kita itu kelebihan, jangan kekurangan. Jangan sombong, jangan minder. Orang minder itu kurang. Orang sombong itu kelebihan. Jadi kita mesti diukur pas, persis. Dan waktu kita dipotong oleh Tuhan, rasa penderitaan. Tapi lihat, kalau saudara mau menderita, ini tulisan Tuhan. Ya, coba kita baca bersama-sama. Semua bersuara. 2, 3. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, jadi kalau kamu dapat bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kenapa kamu bisa bersukacita? Bagian akhir dikatakan sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah akan ada padamu. Jadi kalau kita mau mempunyai satu penderitaan karena nuruti perkataan Tuhan, itu nanti kita diberi kemuliaan oleh Tuhan. Nah itu luar biasa. Ya, dahsyat. Karena itu saudara, kita mesti tahu ya, bahwa roh kemuliaan itu khususnya itu akan diberikan kepada orang yang mau bersatu. Orang kalau mau bersatu, tidak gampang bersatu. Tapi kalau mau, nanti kemuliaan Tuhan hadir. Wah, karena itu saya harapkan suami istri yang mungkin dulunya mungkin biasa, tapi oleh karena mereka mau bersatu, nanti lihat, Tuhan akan membuat mereka nanti akan berhasil. Makin lama makin terhormat. Makin bisa dihargai oleh orang. Kenapa? Karena mereka bersatu dan roh kemuliaan itu akan mengangkat mereka. Caranya bagaimana? We don't know. Cara Tuhan selalu unik. Dahsyat. Cara mengangkat. Ya, seperti Yusuf coba dari penjara pindah istana. Kok bisa? Ya itulah cara Tuhan. Tidak pakai rekayasa gitu. Ya, tidak pakai formula habis ini, habis ini. Enggak. Cara Tuhan itu kadang-kadang di luar metode manusia. Itu namanya unik. Karena itu saya percaya kalau saudara mau mengikuti, ya, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saudara nanti akan melihat dalam fakta hidupmu, kemuliaan Tuhan itu akan dilimpahkan dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam hubunganmu. Engkau akan melihat Tuhan itu luar biasa. Nah, menjelang Tuhan itu mau berpisah dari murid-muridnya, dia pesan. Itulah Injil
Yohanes 17. Kalau sudah baca, dia berpesan mulai dari pasal 13, Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Itu adalah pesan-pesan Tuhan terakhir waktu dia di bumi sebelum mati. Nanti setelah mati masih ada pesan lagi. Tapi sebelum mati itu pasal 13, 14, 15, 16, 17. Dan di dalam Yohanes 17, dia mempunyai pesan yang berulang-ulang. Berkata apa? Hendaklah mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Itu diulang-ulangi. Yuk kita baca ini. Dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 ini salah satu yang dia katakan, kenapa harus menjadi satu? Mengapa Tuhan itu minta kita menjadi satu? Coba baca Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Iya, kenapa kita mesti bersatu? 2 kali dikatakan agar dunia tahu. Ya, agar dunia itu tahu, dikatakan bahwa aku ini Engkau utus. Perhatikan ayat 21, ya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu ayat 23 dikatakan, aku dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ini artinya supaya wajah Tuhan itu kelihatan. Ini loh orang Kristen. Ini loh gereja yang benar. Wah, ini yang saya rindukan. Tuhan ubahkan tiap jemaat Tuhan ini supaya berubah alam pikirannya. Kalau sudah berubah, sudah tidak perlu banyak ngomong ya. Nanti dunia akan ngomong, itu loh, anggota gereja itu, waduh, baiknya. Mereka kompak, mereka baik. Nah, siapa yang dipermuliakan? Yesus. Wajah Yesus nampak. Wajah Yesus itu nampak kalau kita bersatu. Ini yang Tuhan inginkan. Ini namanya meja yang dipakai untuk menjadi tempat roti pertunjukan. Supaya wajah Tuhan itu bisa ditunjukkan. Ini loh, Yesus. Hebatnya Yesus. Orang yang tadinya tukang maki, yang tadinya enggak benar hidupnya, yang tadinya pencopet, yang tadinya pembunuh, bisa berubah, lalu bisa bersatu. Wih, nama Tuhan jadi mulia. Nah, ini tugas kita. Ya, sampai wajah Kristus itu nampak dalam gerejanya, suatu kesatuan yang kudus dari anggota-anggota tubuhnya. Kapan? Kalau Yesus jadi kepala, kita jadi anggota, ya, sehingga dunia itu tahu bahwa Yesus itu sudah ditentukan, dipredestinasikan menjadi kepala dari segala sesuatu. Wah, ini kesaksian yang paling powerful. Memang kalau sudah lihat KKR, wah, mujizat, Tuhan hebat. Itu bagus, tapi kalah.
Dengan apa? Dengan kalau gereja bisa bersatu. Kalau gereja bisa bersatu, Alkitab mengatakan akan terjadi hal-hal yang spektakuler, dahsyat. Ini yang saya rindukan. Nah, karena itu wajah Tuhan ini mesti nampak dalam kesediaan kita untuk dipotong, dipecahkan. Tadi ukuran panjangnya berapa? 2. Lebarnya 1, itu kesatuan. Sekarang tingginya 1,5 hasta. Atau 3 dibagi 2. 3 itu angka Tritunggal. Tapi dibagi 2. Siapa pribadi Allah yang dipecahkan? Itulah Yesus. Ya, jadi angka 3/2 ini menunjukkan Yesus Allah yang mau diremukkan, yang mau dipecahkan menjadi manusia. Seperti roti yang dipecah-pecahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Karena itu kalau kita makan perjamuan suci, kata Tuhan, bukankah ini roti yang dipecah-pecahkan? Yuk kita baca bersama. 1 Korintus 10 ayat 16. 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Iya, roti yang kita pecah-pecahkan itu persekutuan dengan tubuh Kristus. Berarti kalau begitu, kalau kita mau mengikut Yesus, kita juga rela harus seperti Yesus. Apa? Ya dipecahkan demi persatuan. Ya, dipecahkan itu kadang-kadang sudah mesti ngalah. Hatimu pecah, hatimu ada sakit, tapi nggak apa-apa demi kesatuan. Cobalah kalau tiap anggota bisa begitu, itu namanya saudara mau menjalankan perintah Tuhan. Nanti lihat hidupmu, kalau tidak mulia, pasti mulia. Ya, ini saya alami. Saya tidak ngomong biasa, saya alami. Ya, sehingga Tuhan bisa membuat saya ini bisa diangkat oleh Tuhan. Siapa yang kenal saya dulu? Siapa? Kalau saya dulu tidak melayani Tuhan seperti ini dan mau memecahkan diri, bagaimana saya bisa dimuliakan oleh Tuhan? Gak mungkin. Galatia 5 ayat 24, coba sama-sama, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dan nafsu dan segala keinginannya. Ini artinya dipotong seperti kayu ini. Kayu sitim yang dipotong dengan ukuran tinggi 1,5. Begitulah kita. Harus mau dipotong hidup kita. Supaya wajah Kristus itu nampak dalam persekutuan. Bahwa dia itu kepala gereja. Ya, nah. Kalau kita semua rela dipotong, maka lalu lihat mulia. Lihat, caranya Tuhan itu kadang-kadang unik ya. Memberikan firman Tuhan itu ukuran dan sebagainya, terus ada gambar seperti ini. Coba kita akan melihat bagaimana nanti kalau saudara kumpul dengan Tuhan yang mulia, hidupmu itu akan mulia. Ya, Keluaran 34 ayat 29, apa yang terjadi dengan Musa, sama-sama 2, 3. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa sendiri tidak ngerti, tapi orang lain melihat, wih, mukanya bercahaya. Kenapa kau bercahaya? Ayat ini berkata apa? Karena ia bicara dengan Tuhan.
Saudara, kalau saudara suka bicara dengan Tuhan, nanti hidupmu itu akan diubah Tuhan. Mulia. Wajah Tuhan itu refleksi dalam hidupmu. Seperti Musa. Seperti apa? Wajahnya Tuhan itu mulia. Musa juga ngalami. Ya. Dan itu terjadi juga pada Stefanus. Waktu dia dilempari batu, dihakimi, orang itu melihat mukanya Stefanus. Coba kita baca. Kisah Rasul 6 ayat 15. Semua. Sama-sama. 2, 3. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Apa? Mukanya Stefanus seperti apa? Muka malaikat. Wih, mukanya malaikat. Bercahaya. Wah, saudara kalau kenal orang bisa lihat toh. Orang itu kadang-kadang kusem rasanya. Rasanya mukanya hitam. Ya, nggak bisa kempling gitu loh. Halo? Mau sudah menjadi anak Tuhan yang mukanya bisa. Coba banyak hubungan dengan Tuhan. Dan nurut Tuhan. Lihat, wajah saudara pasti terpancar. Dahsyat. Ya, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Juga waktu dia naik ke gunung. Dan di sebelahnya ada siapa? Musa dan Elia. Dan murid-murid melihat, wih, wajah Tuhan berubah, bercahaya. Kenapa? Ya karena Tuhan suka ngomong-ngomong sama Bapa di sorga. Nah, saudara, ini harus saudara alami. Ini realita loh. Ya karena itu saya kalau melihat orang mukanya itu sudah rasanya lesu. Waduh, rasa serem lagi. Waduh, sudah. Ini pasti banyak kegelapan dalam hidupnya. Nah, ini digambarkan dengan ini perintah Tuhan. Kamu buat meja roti yang pakai bingkai emas. Lihat ini. Ada ini ya. Crown. Bayangan kemuliaan dinyatakan dalam meja roti pertunjukan yang dibuat dengan bingkai emas sekelilingnya. Kalau bahasa Indonesia enggak ada kata crown ini, mahkota. A golden crown round about. Ya, jadi ada mahkota. Dan bukan satu, tapi berjajar dua seperti ini. Coba kita baca sekarang. Keluaran 25 ayat 23 sampai 25 sama-sama 23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Iya, haruslah engkau membuat bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. And thou shalt make a golden crown. Ya, jadi kamu membuat mahkota emas. Ya, sekelilingnya. Seperti, saya ulangi lagi seperti gambar ini. Jadi ada mahkota emas sekelilingnya. Ini satu kenyataan. Jadi kalau saudara itu mau dipotong, digarap oleh firman Tuhan, nurut sama Tuhan, ya karena itu kalau saudara Tuhan kata berdamai, yuk cepat berdamai. Jangan mangkel aku. Lihat kalau sudah mangkel aku, mukamu nanti tambah lama mukanya seperti setan.
Tapi kalau saudara mau, lihat mukamu, berubah. Karena itu tidak perlu banyak pakai make up yang mahal-mahal, kempling sendiri. Itu kan bagus, orisinil gitu ya. Banyak orang wah make upan, setelah dibuka, kalau sore gitu baru mandi, kok ngene ya. Medeni. Ya, jadi palsu. Ya, enggak orisinil ya. Saudara mau yang orisinil, amin. Itu jauh lebih mahal daripada yang palsu-palsu itu. Iya tak? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul seperti meja roti ini yang punya ukuran tertentu, yang disalut dengan emas, ya, yang mempunyai karakteristik seperti ini menunjukkan jadilah orang pilihan yang mau diproses dengan penderitaan Kristus. Apa itu penderitaan Kristus? Karena nuruti perintah Tuhan Yesus. Itu namanya penderitaan Kristus. Jangan penderitaan karena salah. Penderitaan karena salah justru bikin mukamu jelek. Tapi penderitaan karena Kristus membuat mukamu ini bisa memancarkan wajah Kristus. Ya, kepada dunia. Seperti tadi katakan, supaya dunia tahu engkau yang mengutus aku. Jadi dunia ini ngerti, wah ya betul ya, Yesus itu betul. Ya, sekarang ini banyak orang-orang yang sedang dalam kegelapan dosa melihat ada orang-orang yang benar. Iya ya, kok lain ya keluarga itu. Wah, aku mau seperti itu. Nah, ini harus jadi kesaksian ya. Sehingga Kristus itu dipermuliakan dalam hidup kita. Ini menjadi kesaksian yang paling indah. Mari kita minta pada Tuhan, Tuhan tolong kepada kami. Supaya kami ini rela diproses. Supaya kami ini mau nurut perkataan Tuhan. Memang berat mula-mula. Tapi kalau sudah ngalami, wah kok enak ya. Walaupun menderita, tapi mulia. Nah, karena itulah Paulus berkata bersukacitalah. Senantiasa. Dia ngomong kata-kata bersukacita itu bukan waktu dia lagi pesta, bukan. Dia lagi di penjara. Dia lagi dibelenggu. Dia berkata bersukacitalah. Wih, dahsyat. Dia tidak bisa dibelenggu dengan rantai. Hatinya nggak bisa dibelenggu dengan rantai. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, penuhi saya dengan kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi hidup saya. Dan supaya wajah Tuhan nampak dalam kehidupan saya. Mari kita datang pada Tuhan.